bahasa. Yang biasanya paling keras di kolom komentar mendadak sunyi. Yang biasanya paling fasih menghina mendadak bisu. Ya wajar, karena fakta itu menyakitkan jika menampar tepat di wajah. Perhatikan bagaimana Wapres Gibran berdiri di atas panggung dunia, bukan seperti pemain cadangan yang menunggu belas kasihan, tetapi sebagai aktor utama yang memahami isu global dan memegang kapasitas strategis. Perhatikan bagaimana beliau mengartikulasikan gagasan, bagaimana intonasi dan diksi yang dipilih sangat rapi dan matang, sangat jauh dari omongan mereka yang dulu bilang beliau tidak mampu apa-apa. Dan ini yang paling penting, Wapres Gibran membuktikan bahwa beliau bukan ban serep, bukan pelengkap penderita, bukan aksesoris kekuasaan, bukan figuran. Beliau adalah mitra sejati, partner strategis, dan co-pilot pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bukan sekadar duduk manis dan tanda tangan. Makanya saya katakan, Prabowo tidak salah memilih Gibran. Kalau mereka menganggap ini kesalahan besar, kenapa justru Gibran semakin bersinar? Kalau mereka menganggap ini blunder politik, kenapa justru prestasi Gibran semakin diakui dunia? Kalau mereka yakin rakyat akan membenci, kenapa survei kepercayaan publik malah terus naik? Jangan-jangan yang sesungguhnya panik itu bukan bangsa ini. Jangan-jangan yang panik itu para politisi gagal yang dulu merasa dirinya paling hebat, paling senior, paling layak, paling paham. Namun kenyataannya saat ini hanya menjadi komentator cemburu di pinggir lapangan. Karena jelas, semakin keras mereka menyerang, semakin tinggi Gibran melesat. Ada hukum alam yang sedang bekerja di sini. Kualitas tidak bisa dikubur oleh kebencian. Sama seperti emas, mau dipendam di lumpur, tetap bercahaya. Dan mari saya sampaikan sesuatu dengan sangat tegas, dengan bahasa paling lugas dan tanpa basa-basi. Hentikan drama soal ijazah. Hentikan halusinasi soal pemakzulan. Hentikan fitnah murahan yang tidak ada dasar hukum dan logiknya. Kalian itu terlihat semakin menyedihkan dari hari ke hari. Semakin kalian memaksa menyerang tanpa data, semakin kalian terlihat seperti orang yang sedang tenggelam dalam kubangan iri dan gagal move on dari kekalahan politik yang menyakitkan. Dan saya ingin tanya, sejak kapan orang yang bodoh dikirim menghadiri KTT G20? Sejak kapan orang yang tidak kompeten dipercaya mewakili negara? Sejak kapan negara mempertaruhkan martabat diplomasi atas dasar kasihan? Jawabannya sederhana, tidak pernah. Jadi kalau Anda masih percaya narasi murahan, itu bukan masalah negara. Itu masalah mentalitas Anda sendiri. Beliau datang ke Afrika Selatan bukan untuk selfie, bukan untuk plesiran, bukan untuk berjemur, tetapi untuk membangun kemitraan strategis, menindaklanjuti komitmen bilateral, menghidupkan kembali hubungan ekonomi Indonesia-Afrika Selatan, memperkuat posisi Indonesia di percaturan global. Dan semua itu dilakukan dengan ketenangan, kecerdasan, dan kemampuan komunikasi internasional yang sangat matang. Itu baru pemimpin, itu baru kelas dunia, itu baru representasi Indonesia modern. Jadi teman-teman, saya ingin mengatakan sesuatu kepada mereka yang sampai detik ini masih meremehkan. Kalian salah telak.